Iya, mari kita satukan iman kita, hati kita untuk kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan. Ya, kita langsung masuk kepada pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, dan saya percaya saudara bahwa firman itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, dan sampai bahkan di penghujung hidup kita pun ya, agar kita ini tidak meninggalkan Tuhan. Iya, kemarin kita sudah selesai dengan dua raja-raja, ya, bagaimana akhirnya keluarga Ahab mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa akhirnya Yehu ya menjadi raja atas Israel untuk membalaskan ya segala dosa keluarga Ahab, terutama Isabel istrinya yang sudah membunuh nabi-nabi Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ya, dan akhirnya kita lihat kemarin bersama di sana ya bagaimana Yehu dipilih Tuhan untuk ya memusnahkan keluarga Ahab. Ya, dan akhirnya saudara, kita sudah membaca di sana bahwa Yehu akhirnya datang dan dia kemarin sudah dikatakan di sana, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu, yaitu Ahab. Ya, engkau akan membunuh Ahab dan demikianlah Tuhan akan membalaskan ya semua kejahatan Isabel dan darah hamba-hambaku, nabi-nabiku, bahkan darah semua hamba Tuhan itu dibalaskan oleh Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa ya, dan aku akan menyiapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki. Dan ingat ya, ketika zaman Ahab Tuhan tidak melakukan itu karena Ahab sempat meminta ampun dan bertobat, dan Tuhan berkata itu akan terjadi di zaman anaknya Ahab ya. Dan kita kemarin sudah membaca, aku memperlakukan keluarga Ahab dan aku Tuhan ya, akunya huruf besar, sama seperti keluarga Yerobeam, kata Tuhan. Ya, seperti keluarga Baesa bin Ahia, Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael dengan tidak ada orang yang menguburnya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari ya. Karena dikatakan cepat lari, setelah kamu berkata kamu harus cepat-cepat lari. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-16 ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Yoram dan Ahasya dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahasya raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda. Suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai." Ya, jadi saudara, ya tiba-tiba Yehu itu naik kereta dan pergi ke Yisrael. Sebab dia tahu Yoram sedang berbaring sakit di sana. Juga ada Ahasya raja Yehuda yang sedang datang untuk menjenguk Yoram. Jadi Yehu pergi untuk menemui ya Yoram yang sedang terbaring sakit. Ketika penjaga sedang berdiri, dia melihat saudara di menara Yisrael, ada Yehu datang dengan pasukannya. Ya. Dan dikatakan di sana, ia berserulah ia. Dia tanya kepada pasukannya Yehu, "Ya, apakah yang kau bawa itu kabar baik atau kabar damai atau bukan?" Ya, dia bertanya. Lalu dia laporkan kepada raja dan berkatalah Yoram, ya, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruh ia menemui mereka. Apakah itu kabar damai?" Lalu disuruh saudara, pergilah seorang penunggang kuda dan menemuinya dan berkata,
Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baiklah ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi tidak pulang. Jadi Raja Israel mengirim satu utusan untuk dia naik kuda bertemu dengan Yehu di tengah jalan sebelum dia memasuki kota Israel Tetapi ketika penjaga itu tiba kepada Yehu dan pasukannya, dia tanya, raja menyuruh bertanya, apakah engkau membawa kabar damai? Tapi Yehu menjawab, ini bukan urusanmu. Ayo ikut kau dengan aku. Ditahan saudara Penjaga pasukan yang disuruh bertanya itu tidak lagi pulang dia ditahan Lalu dikatakan di sana dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka tapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baiklah ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan dia bilang, sudah sampai orang yang menunggang kuda itu kepada Yehu, tetapi ia tidak kembali ia tidak pulang. Dengan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Jadi 2 orang dikirim, suruh tanya apakah Yehu itu datang ke sini membawa kabar baik atau bukan. Tapi 2 orang yang dikirim itu tidak kembali lagi saudara. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluar Yoram, Raja Israel, dan Ahasya Raja Yehuda, masing-masing naik ke keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. Saudara perhatikan, dikatakan di sana penunggang kuda itu bertemu Yehu dan dia bertanya tentang apa yang kabar Yehu bawa. Tapi Yehu bilang, bukan urusanmu damai atau tidak. Yang kita tahu memang damai itu bukan damai yang sesungguhnya, karena dia bilang damai itu bukan urusanmu. Yehu mengetahui bahwa orang-orang itu mewakili raja yang tidak taat dan jahat. Jangan berdamai dengan orang yang adalah musuh dari kebaikan dan kebenaran. Makanya Tuhan mengizinkan Yehu menjadi orang yang akan membawa penghukuman atas Yoram, Raja Israel. Yoram itu Raja Israel yang jahat seperti ayah dan ibunya Ahab dan Isabel, saudara Oleh sebab itu tubuhnya kita lihat nanti bagaimana dia mati sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Ketika 2 utusan sudah dikirim tapi tidak kembali lagi, Yoram memutuskan untuk menemui Yehu sendiri bersama dengan Raja Yehuda. Dan akhirnya Yoram dan Ahasya naik ke kereta. Mereka ingin menjumpai Yehu. Mereka keluar menemui Yehu lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Jadi Yehu bilang tidak akan mungkin ada damai. Dimanapun selama persundalan orang-orang yang bersihir dari ibumu Isabel itu tetap banyak di negeri ini. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahasya, itu tipu Ahasya. Mereka akan lari, tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Yehu mengambil busur panah dan menembak Yoram
Dan Yoram jatuh di dalam keretanya, tepat di jantungnya kena panah itu. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yisril itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Jadi Tuhan pernah berkata, ya, anaknya Ahab yang akan menanggung hukuman itu. Dan benar terjadi ya kepada Yoram, hingga mayatnya dilempar ke kebun Nabot. Ingat kematian Nabot ya, orang yang memiliki kebun anggur dibunuh oleh Isabel ya, ibu dari Yoram, dan sekarang anaknya menjadi mayat dilempar ke kebun anggur milik Nabot itu ya. 26 Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya di kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat saudara, dulu Isabel membunuh Nabot yang tidak bersalah hanya karena dia inginkan tanah itu. Apa yang kita bisa pelajari dari ini saudara? Ingat, tidak ada dosa yang tidak meminta tebusan. Jangan bilang ini perjanjian lama. Ya, firman Tuhan bilang ada hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang jelek, kita akan menuai yang jelek. Nabot, pemilik kebun itu, pernah dibunuh oleh Isabel di tanah itu. Sekarang anaknya Isabel, Yoram, anaknya Raja Ahab, mati dengan bersimbah darah di kebun Nabot. Kenapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas gini, Tuhan mendengarkan teriakan darah Nabot dan anak-anaknya, sehingga Tuhan membalaskan penghukuman itu kepada keluarga Ahab. Saudara, perjanjian lama ditulis untuk kita bisa belajar banyak hal ya. Dari sini kita belajar hati-hati. Jadi orang jangan takabur cuma karena gila harta, pengen tanah warisan, menghalalkan segala cara ya. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Ya, lalu dikatakan di sana Yoram itu adalah raja Israel yang jahat seperti ayah dan ibunya Isabel. Oleh sebab itu tubuhnya dilemparkan ke ladang yang diambil oleh orang tuanya secara tidak sah. Isabel mengatur pembunuhan Nabot, pemilik tanah itu, karena dia tidak mau menjual dan tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Raja Ahab. Ahab tidak mengetahui kalau kebun ini akan menjadi kuburan bagi anak laki-lakinya, yaitu Yoram. Perhatikan, hutang darah dibalas darah. Mungkin bukan kita, tetapi anak cucu kita jika kita melakukan yang jahat, saudara ya. Dikatakan ya, ketika Ahasya Raja Yehuda melihat itu, ayat 27, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri ya, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahasya menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Jadi kita melihat saudara ya, ingat ya, darah akan diganti oleh darah. Ya, makanya hati-hati, kita semua berdoa agar hidup kita ini berada dalam kekudusan dan kebenaran ya, sehingga tidak ada kutuk bagi keturunan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh terus mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan hati dan iman untuk menjalani hari-hari kami, hidup kami, supaya kami menang sampai di garis akhir. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, pimpin sertai
Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini bahwa iman kami terus kuat di dalam Engkau, bahwa iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa iman kami terus teguh apapun keadaan, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, biar Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.